Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita, perhatian kita hanya kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepadanya. Kita mau menaikkan pujian. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Angkat pujian dari awal, katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
Bapa Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa, kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh Engkau berikan kesempatan lagi untuk beribadah di hari ini Tuhan. Bapa, kami percaya seberapapun kami yang ada di rumah, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, melawat setiap kami yang rindu beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat kami, bukan karena kegagahan kami Tuhan, tapi semua karena pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mulaikan ibadah ini, ya Tuhan hadir tengah-tengah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang kami puji, kami muliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan ibadah di hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan pujikan hari yang terindah. Haleluya. Walau banyak
Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal. Karena Dia Allah. Dia tak pernah marah. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lama, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara kita di Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhanlah kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian. Jiwaku haus, kami haus akan firman-Mu ya Bapa. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu tertanam dalam hidup kami. Haleluya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. siramilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi Di hatiku, lagi katakan jiwaku haus. jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah tanah hatiku yang
jiwaku haus. Haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Yang kering hidup agar cinta-Mu Bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Engkau. Namamu kan tinggi di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia. Katakan lebih tinggi. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Engkau. Namamu kan tinggi di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia, selamanya. Nyanyikan dengan tulus, dengan rendah hati. Oh Yesus, kekasihku, hanyalah Engkau. Namamu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia, selamanya. Sekali lagi kita nyanyikan, oh Yesus, oh Yesus kekasihku, hanyalah Engkau. Namamu kan tinggi di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus, ku mau setia, setia, ku mau setia, setia, selamanya. Bagi katakan, ku mau setia, Setia, Kami Tuhan di hadapan-Mu dengan ketulusan hati kami ingin terus setia kepada-Mu Tuhan, kami ingin terus mengiring Engkau, kami ingin terus melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan, biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami ini naik di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami yang selebar-lebarnya untuk firman-Mu itu datang dan hadir dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar firman yang sebentar akan dibentangkan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami mengiring melayani Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur untuk ibadah di hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya.
Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudara seiman, kita berjumpa lagi pada ibadah pagi ini. Dan ibadah kita masih kita selenggarakan secara online. Saya mengulang lagi pemberitahuan sebagaimana minggu-minggu lalu saya sampaikan sebelum pemberitaan firman Tuhan ini, bahwa yang pertama, oleh karena situasi pandemi COVID-19 di wilayah kita, Yogyakarta, khususnya Sleman, masih seperti ini trennya, maka untuk ibadah hari ini dan juga ada kemungkinan sampai akhir bulan Juli masih akan tetap kami selenggarakan secara online. Ya, jadi Bapak Ibu tidak harus datang ke gereja untuk beribadah bersama secara onsite sebagaimana minggu-minggu sebelum ini, ya. Dan pesan saya, walaupun ibadah di rumah, yang penting jaga hati. Itu yang penting, ya. Jaga hati, tetap tertuju, fokus pada Tuhan, untuk belajar terus mengucapkan syukur dan berterima kasih meskipun dalam kenyataannya hidup kita terasa tidak sebagaimana saat-saat sebelum COVID ini, ya. Jadi inilah sebuah tantangan untuk proses pergumulan dan pembentukan iman kita. Jagalah hati kita tetap tertuju kepada Tuhan. Di situ letak kemenangan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kemudian saya juga mengulang yang berikutnya bahwa sesuai anjuran dari pihak yang berwenang, pesan ini disampaikan kepada kami untuk disampaikan pada jemaat, bahwa bagi Bapak Ibu yang belum menerima vaksin COVID-19 dan kesehatan tubuhnya layak untuk menerima vaksin, silakan hubungi, mendaftar langsung puskesmas di wilayah Bapak Ibu masing-masing, atau juga di rumah sakit di sekitar Jogja yang melayani pemberian vaksin ini. Kemudian yang berikutnya, sekali lagi saya mengulang dan mengulang lagi bahwa marilah kita masing-masing dengan sadar dan bertanggung jawab mematuhi seluruh ketentuan protokol kesehatan sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini. Tentu semua ini demi kebaikan kita, kesehatan kita, keluarga kita, lingkungan kita, komunitas kita, dan gereja kita. Ya, tetaplah pakai masker dimanapun Bapak Ibu berada dan kapanpun itu waktunya. Pakailah masker, kalau perlu dobelnya, maskernya didobel, ya. Yang pertama, masker medis terlebih dahulu dipakai, kemudian yang kedua dilapis dengan masker non medis. Demikian anjuran dari beliau-beliau yang berwenang dan berkompeten dalam hal ini. Ya, jadi kemudian cuci tangan sesering mungkin dengan sabun, cuci yang bersih, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan usahakanlah kalau boleh jangan keluar mengadakan perjalanan, baik itu dekat maupun jauh. Jadi untuk sementara kita harus menerima apa adanya ada di dalam rumah masing-masing. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu, dan jangan lupa berdoa terus untuk semua ini supaya keadaan kita semakin lebih baik, tren COVID ini menurun, sehingga segalanya akan pulih sebagaimana sedia kala.
Tuhan kiranya menolong kita semua dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan, belajar kembali ayat-ayat yang sebenarnya juga ayat terkenal. Bahkan ayat-ayat ini juga pernah digubah menjadi syair dalam nyanyian rohani yang sangat menguatkan iman bagi kita yang mendengarnya. Ayat tersebut adalah kitab Habakuk pasal 3. Kitab Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19 sebagai berikut. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Haleluya, puji Tuhan. Sangat baik untuk kita renungkan dan pelajari ayat-ayat ini, saudara. Ayat-ayat ini diucapkan oleh Habakuk sendiri saat dia berdoa dan memuji-muji Tuhan. Ya. Dan di dalam ayat-ayat ini yang diucapkan sebagai doa tadi sangat jelas menyiratkan pesan sebuah optimisme dari seorang Habakuk. Meskipun kenyataan yang sesungguhnya sedang ia alami berupa hal-hal yang tidak diharapkan. Bahkan hal-hal yang seharusnya membangkitkan sebuah pesimisme. Inilah sebuah hal yang tidak mudah juga. Faktanya semuanya menciptakan pesimis. Tetapi sikap Habakuk menyikapi hal-hal fakta, kenyataan seperti itu tetap dalam semangat optimistis. Kita harus belajar ini. Bapak Ibu, sebenarnya doa dan pujian yang diucapkan ini sebuah kemenangan buat Habakuk sendiri. Kenapa saya katakan kemenangan? Karena sesungguhnya pada awalnya ketika ia memulai kitab ini, Habakuk sendiri sedang diliputi kebingungan dan keraguan-raguan. Dan dia cenderung mempertanyakan hal ini kepada Tuhan. Coba kita dulu baca dulu pasal 1, Bapak Ibu, supaya kita bisa memahami. Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai ke 4. Lihat judul yang diberikan LAI. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak,
tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Coba Bapak Ibu perhatikan. Dia memulai kitabnya dengan sikap ragu-ragu dan bingung. Melihat situasi kenyataan yang sedang dialami oleh umat Allah, bangsa Israel, khususnya umat Yehuda di bagian selatan. Habakuk jelas melihat bahwa kehidupan umat Allah Israel atau suku Yehuda ini sangat mengecewakan hati Tuhan. Cenderung melakukan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada keadilan. Hukum diputar balikkan. Seolah bangsa ini hidup dalam satu zaman chaos, zaman yang kacau balau. Hanya kejahatan demi kejahatan yang muncul setiap hari dilihat oleh Habakuk, seorang nabi Allah, bahkan juga seorang imam yang pernah melayani di Bait Allah Yerusalem. Dia bingung melihat kenyataan ini. Kenapa kehidupan umat Allah seperti ini? Kenapa kehidupan umat Allah tidak jauh berbeda dengan kehidupan orang fasik yang tidak mengenal Allah? Mereka tidak pernah menghargai sebuah keadilan. Mereka tidak pernah melakukan kehidupan yang benar sesuai kehendak Allah. Mereka memutarbalikkan hukum, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Itulah fakta di sekitar kehidupan Nabi, Imam Allah di Yerusalem. Karena hal inilah dia bertanya kepada Allah, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Dia bertanya, Tuhan, sampai kapan seperti ini engkau biarkan? Tidak segerakah engkau bertindak? Karena situasi yang chaos, kehidupan yang tidak benar yang terjadi pada umatmu ini. Saudara, coba kita bandingkan dengan pengalaman kita sehari-hari. Kadang-kadang kita juga bingung, bukan? Sebagai anak Tuhan. Bukankah kita juga meragukan seolah-olah Tuhan ini di mana? Situasi seperti ini kok seperti Tuhan tidak turun tangan menolong. Aku berteriak seperti tidak didengar. Aku minta tolong, tidak diperhatikan. Coba bandingkan dengan keadaan kita sehari-hari atau hari ini. Ketika kita dirundung dalam satu masa yang semua orang tahu ini masa yang penuh kesulitan. Kita bertanya, kita bimbang, kita ragu, mengapa Tuhan? Hal seperti ini seperti dibiarkan, terus berlangsung. Engkau membiarkan kekerasan, kelaliman, kejahatan merajalela.
Mengapa engkau tidak turun tangan menyelesaikan persoalan ini? Bukankah ini umatmu? Bukan ini kami, anakmu? Kenapa engkau biarkan kami juga kadang dalam situasi chaos? Semua serba tidak menentu. Semua tidak memberikan harapan. Bukankah seperti itu Bapak Ibu Saudara? Mari kita jujur dengan diri kita. Mungkin itu yang sering terjadi dalam diri saya. Kita bingung, Tuhan. Kenapa Engkau seperti tidak mendengar doa kami? Kenapa Engkau selalu membiarkan kami? Engkau tahu situasi kami seperti ini, chaos. Tak berdaya. Kapankah pertolongan itu datang? Itu saudara, yang terjadi dalam kehidupan seorang Habakuk, seorang nabi Allah, seorang imam Allah di bait Allah Yerusalem. Dia tidak bisa mengerti gimana sih jalan Tuhan ini. Dia tidak bisa memahami gimana sih jalan-jalan Tuhan, rancangan Tuhan. Umatnya hidup seperti ini, kok ya dibiarkan. Aku berdoa, aku berteriak seperti tidak didengar. Tidak ada pertolongan. Seperti itu pergumulan Habakuk pada awalnya. Mari kita jujur, sama kan dengan pengalaman kita hari-hari ini. Berapa banyak doa kita, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri pertolongan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan bukalah jalan. Tapi seolah Tuhan tidur. Saudara, kalau saudara membaca ayat 5 dan selanjutnya, justru semakin bingung Habakuk. Silakan nanti baca ayat 5 dan berikutnya. Dari pasal 1. Kenapa? Tiba-tiba Tuhan menjawab, Habakuk tenang saja. Aku akan bertindak, memberikan ganjaran kepada orang yang hidupnya tidak benar ini. Tapi bagi orang yang benar, yang hidup oleh iman, akan kupertahankan. Silakan Bapak Ibu membaca. Sampai pasal 2, kalau perlu sampai pasal 3 semua. Bapak Ibu mengerti bagaimana jalan yang harus dilalui oleh seorang Habakuk. Dalam pasal 1 ayat 5 dan selanjutnya, Tuhan menjawab, tapi jawaban Tuhan lebih membingungkan Habakuk. Habakuk dengar, aku akan bertindak, aku akan berlaku adil pada umatku sendiri. Barang siapa yang hidup fasik, hidup dalam kejahatan akan kuhukum. Tetapi yang hidup benar oleh imannya, dia akan hidup. Pasal 2 ayat keempat dituliskan di sana. Sesungguhnya orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini dikutip oleh surat Roma, surat Galati, surat Ibrani. Orang benar akan hidup oleh karena imannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, semakin bingung Habakuk. Mengapa? Karena ketika Allah ingin bertindak menghukum umat yang telah menyimpang ini, Allah akan memanggil seorang raja kafir dari Babilonia untuk melakukan tindakan hukuman atas mereka. Habakuk bingung. Kenapa Tuhan bertindak menegur, menghukum harus lewat orang kafir? Apakah mereka lebih baik dari kita? Kenapa Tuhan harus memakai tangan orang kafir untuk menghukum umatnya sendiri? Bingung. Demikianlah kira-kira Bapak Ibu Saudara, kalau saya ingin tunjukkan
apa yang disaksikan, dipesankan oleh Habakuk, pasal 1, pasal 2, merupakan pergumulan-pergumulan yang berat baginya. Dia seolah tidak siap dan tidak bisa mengerti sebagaimana kita. Gimana sih Tuhan itu? Gimana sih Tuhan itu? Tetapi Habakuk menyimpan dan memegang satu ayat tadi itu, bahwa orang benar akan hidup oleh imannya. Jadi apa yang ditemukan? Iman pada orang benar. Ini akan menjamin orang benar itu hidup. Pasal 2 ayat 4 Bapak Ibu baca nanti. Bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh imannya. Demikian dikutip di dalam Perjanjian Baru. Ini yang dipegang. Ini yang ditaruh di hati. Yang dijadikan penguat. Untuk dia mempertahankan diri tetap setia kepada Tuhan. Untuk dia dapat bertahan supaya tidak larut seperti kehidupan orang lain. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Orang benar akan hidup oleh imannya. Nah, jika demikian, mari kita juga contoh Habakuk. Ketika kita berpikir-pikir, melihat keadaan seperti ini, fakta seperti ini, kenyataan seperti ini, kan cuma bingung kita ini. Melihat itu bingung, melihat sana bingung, bertanya Tuhan gak ada jawaban, semakin ragu. Bukankah seperti itu? Akhirnya Habakuk menemukan satu rahasia. Situasi boleh seperti ini, kenyataan boleh seperti ini. Dan kalau aku pikir-pikir, ku pertanyakan, aku lihat-lihat, hanya membingungkan aku. Habakuk menemukan satu rahasia. Bagaimana dia bisa bertahan hidup di dalam kenyataan yang tidak menggembirakan ini. Ini dia, orang benar akan hidup oleh percayanya. Hidup, orang benar. Orang yang mempertahankan dirinya benar di hadapan Allah di tengah kesulitan, tapi bertahan untuk hidup benar. Walaupun lingkungannya hampir semua jahat seperti ini. Nah, saudara, dari rahasia inilah Habakuk mulai tenang. Walaupun situasi belum menenangkan. Kenyataan belum berubah ya. Kenyataan masih membingungkan ya. Jawaban Tuhan belum nyata benar ya. Karena jawaban Tuhan justru dia akan memanggil Raja Babel, Nebukadnezar, untuk menghukum umat yang bandel ini. Tetapi dia lebih menjadi tenang sekarang ketika dia menemukan rahasia bahwa situasi boleh kacau balau, situasi boleh chaos, kenyataan boleh seperti ini. Tapi firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh percayanya. Mari kita ambil teladan ini. Kita nggak tahu iman kita masih seperti apa. Ataukah seperti Nabi Yesaya katakan, seperti sumbu yang tinggal asap, seperti buluh yang terkulai. Mungkin saja Tuhan yang tahu. Itu juga iman saya. Jangan-jangan Tuhan berkata kepada Yos, kamu tuh udah seperti buluh yang terkulai. Yos, kamu tuh udah seperti sumbu yang hanya tinggal asap, udah gak menyala lagi.
Karena kau jauh bingung melihat kenyataan, pengalaman yang kau hadapi hari-hari ini. Tapi kita harus yakin firman Tuhan ini. Seperti apapun kondisi iman kita, mungkin hanya tinggal asap. Sudah terkulai. Seperti buluh yang terkulai. Kita pertahankan itu. Jangan sampai asap pun padam. Jangan sampai yang terkulai itu menjadi patah, ambruk. Kita pertahankan. Dan dengan mempertahankan iman itulah kita bisa berkata secara gembira seperti Habakuk. Orang benar akan hidup oleh imannya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Dan dia akan survive. Dia akan bisa melalui situasi yang tidak nyaman ini. Dan betul, Habakuk bisa melaluinya. Itu sebabnya dalam pasal 3 dia mulai bisa berdoa, mulai bisa bernyanyi, mulai menyembah Allah. Seperti tadi yang kita baca. Mari sekali lagi kita baca. Ayat-ayat itu, Habakuk pasal 3 ayat 17 dan selanjutnya. Perhatikan, faktanya belum berubah. Situasinya belum menggembirakan. Segalanya masih kosong. Tidak memberi hasil, tidak memberi panen, tidak memberi pendapatan. Ekonomi semakin merosot. Sumber-sumber untuk mencari makan sudah mulai habis. Tapi lihat optimismenya tadi. Kita baca lagi pasal 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, itu kenyataannya. Masih negatif semua. Pohon anggur tidak berbuah, belum berubah. Apa hasilnya kalau pohon anggur tidak berbuah? Hasil pohon zaitun mengecewakan, pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, ladang-ladang tidak menumbuhkan panen. Apakah ada yang diharapkan dari kenyataannya? Apakah masih ada harapan dari faktanya? Semua nol. Tidak ada apa-apa. Hanya memberi ketakutan dan kecemasan. Kalau kita fokus pada fakta yang kita hadapi. Makanya fokuslah. Orang benar akan hidup oleh imannya. Membuat kita bertahan, survive di tengah kesulitan kita. Kita belajar itu. Saya pun sedang belajar seperti itu, saudara. Kita lanjutkan lagi. Kambing domba terhalau dari kurungan. Loh, kambing domba lepas semua. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Kandang sapi kosong. Itu faktanya ya Bapak Ibu. Belum ada perubahan ya. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, kenyataannya belum ada perubahan. Tapi yang berubah itu sikap hati Habakuk. Pasal 1, pasal 2 masih bingung. Bertanya-tanya, mengapa Tuhan, berapa lama lagi pertolongan akan datang? Berapa lama lagi kau mendengar doa-doa kami? Lihat kenyataannya seperti ini, chaos. Kok tidak ada pertolongan? Ketika Tuhan menjawab pertolongan, malah yang menghukum itu bangsa kafir. Orang-orang Babel, orang-orang Kasdim. Semakin bingung. Tetapi sekali lagi, dia menemukan firman Allah yang sangat memberi pengharapan dan kekuatan. Orang benar akan hidup oleh imannya. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Maka terjadilah perubahan sikap, perubahan hati, perubahan kegembiraan. Perubahan dari pesimisme menjadi optimisme. Perubahan dari kebingungan menjadi sebuah ketenangan. Kemantapan hati. Dan mari kita baca ayat 18. Kemantapannya. Sekalipun nihil semua. Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Bukit-bukitku, puji Tuhan.
Sekali lagi saya sampaikan, fakta belum berubah, kenyataan belum berubah, kosong semua. Tidak ada hasil. Sumber-sumber untuk mendapat rezeki makanan tertutup. Ladang-ladang tidak menghasilkan. Segalanya tidak menghasilkan. Namun sikap hati hidupnya, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sebab Allah Tuhanku adalah kekuatanku. Aku dibuat kuat seperti rusa, seperti kijang yang berjejak di atas bukit-bukit. Inilah kemenangan orang beriman. Semoga Tuhan menolong kita, Bapak Ibu. Jangan kalah. Seboleh-bolehnya mari kita bertahan. Sekalipun itu tidak mudah. Karena fakta inilah yang banyak mempengaruhi. Tetapi mari kita kalahkan fakta-fakta yang membuat kita tidak ada harapan ini. Kita hadapi dengan fokus hati kita. Membangkitkan iman, menyalakan iman kita. Orang benar akan hidup oleh karena imannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas perkenan-Mu kami belajar firman-Mu. Teguhkan, meteraikan, sempurnakanlah pesan-Mu ini atas kami, supaya kami juga boleh belajar seperti Habakuk. Dimulai dengan berbagai kebingungan, keraguan-raguan, karena tidak mengerti apa sih yang Kau kehendaki. Kenapa semua jadi kacau, nihil seperti ini semua. Tapi firman-Mu meneguhkannya. Teguhkanlah kami. Orang benar akan hidup oleh percaya. Orang benar akan hidup oleh iman. Meteraikan itu atas kami. Supaya ini juga menjadi rahasia kami menjalani kehidupan hari-hari yang sulit ini. Kami bisa bertahan. Sekalipun iman kami hanya seperti asap dari sebuah sumbu. Seperti buluh yang terkulai. Mari beri kekuatan baru. Kami melangkah, kami bertahan, dan kami berkemenangan. Kami dapat bersorak-sorak memuji Allah. Sebab Engkau Allah kekuatanku. Kau akan beri kekuatan seperti seekor rusa yang bisa berjejak di atas bukit-bukit. Terima kasih. Diberkati semua orang yang menyambut firman-Mu dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Dalam doa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat beribadah sekalipun di rumah kami masing-masing secara online. Namun kiranya kuasa-Mu yang ada di mana-mana hadir memberkati setiap orang yang dengan sungguh hati mengungkapkan isi hati yang haus rindu
dan menghormati Engkau, menyembah-Mu. Curahkanlah berkat surga atas mereka baik jasmani dan rohani. Kami berdoa terus anak-anak-Mu yang dalam pergumulan sakit penyakit, yang dalam proses untuk pemulihan. Tangan-Mu tidak singkat menolongnya dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur-Mu, anak-anak-Mu yang sakit ini sembuhkan. Jadilah pemulihan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tolong segala upaya medis yang diupayakan, semua juga diberkati menjadi jalan Tuhan untuk proses kesembuhan yang ajaib itu terjadi. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkati bangsa, negara kami, pemerintah kami, pemimpin kami. Belas kasihan-Mu limpahlah, hikmat marifat-Mu, kesehatan, kekuatan. Limpahlah supaya beliau dapat mengerjakan tanggung jawabnya dengan sungguh, sehingga menghasilkan berbagai kebijakan yang sangat berguna bagi bangsa negara yang keluar dari persoalan hari-hari ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat Efrata dimanapun berada, dan siapapun juga yang telah beribadah dengan kami. Pergumulan mereka Engkau juga tahu. Engkau tidak akan biarkan. Pada waktunya Engkau bertindak, sebab Engkau tidak pernah terlambat dan juga tidak terburu-buru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah itu semua bagi kemuliaan nama-Mu. Jika ada umat-Mu yang akan menyampaikan persembahan, kiranya Tuhan menguduskan hati mereka, mengembalikan milik Tuhan, menyiapkan hati mereka. Biarkanlah mereka hadir untuk membawanya di dalam gereja karena sudah disediakan tempat yang khusus. Dan juga kalau mereka membutuhkan rekening, mereka bisa bertanya kepada pengerja. Kami bersyukur untuk semua. Nama Tuhan dipermuliakan dan kembalikan semua itu berlimpah ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus anaknya, persekutuan Roh Kudus atas kita selama-lamanya. Wajah Tuhan menyinarimu dan tangan Tuhan menggendongmu sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.